Bincang bersama. Saya nggak pernah tahu mimpi apa semalam bisa ketemu dengan sosok inspiratif yang satu ini yang punya rekor sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi masuk ke 72 ikon wanita berprestasi di Indonesia dan juga pokoknya masih banyak lagi pencapaian-pencapaian tertinggi yang didapatkan oleh Lintang Pandu Pratiwi. Halo Mbak Lintang. Halo. Thank you ya waktunya ya. Terima kasih. Ini lagi nggak sibuk ya? Kebetulan enggak. Oke, tadi aku bilang agak sedikit ngiri dengan pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa dari Lintang Pandu Pratiwi. Ini sebenarnya mimpi yang terwujud atau enggak sih? Kebetulan aja. Ini menarik nih. Kebetulan. Kebetulannya kenapa Mbak Lintang? Banyak kebetulan yang terjadi dalam hidup ya. Oke. Dan itu adalah kebetulan yang patut disyukuri sebenarnya gitu. Ya. Kebetulan yang patut disyukuri. Betul. Penyebab utamanya? Sebenarnya kita tuh hidup kan cuma menjalankan apa yang kita suka, apa yang menjadi passion kita, kita kerjakan, kita tekuni, dan kemudian ternyata itu membawa ke arah pencapaian-pencapaian seperti ini. Itu sebenarnya nggak disangka-sangka sih gitu. Jadi kita tuh cuma menjalani aja, tapi kemudian membawa ke banyak pintu-pintu yang lainnya. Itu sebenarnya sebuah peristiwa yang kita nggak duga, kita nggak sangka gitu bahwa itu bergulir ke arah itu gitu. Oke. Tapi begini sebenarnya, kalau kita lihat track record kehidupannya seorang Mbak Lintang Pandu Pratiwi ini, Mbak Lintang itu dari kecil udah dikasih banyak buku-buku bacaan sama orang tuanya. Kemudian juga setelah beranjak dewasa, kecintaannya terhadap buku juga semakin kuat, menjadi ilustrator juga. Kemudian juga banyak deh pencapaiannya. Nah, ini kan sebenarnya kan selaras ya Mbak Lintang ya. Karena banyak juga orang tua yang memberikan buku bacaan kepada putra-putrinya, tapi gedenya bukan jadi ilustrator gitu, tapi jadi apa lah gitu. Karena saya curhat sedikit nih, kecil juga saya dikasih buku gitu, tapi nggak bergerak di bidang yang sama. Saya mau menyentuh sisi dari parentingnya seorang Mbak Lintang. Orang tua tuh ngajarinnya gimana sih dulu? Kok bisa konsisten gitu loh terus jadi ilustrator dengan berawal dari orang tua memberikan buku-buku bacaan itu? Oke, jadi dulu orang tua itu Mas Dari mereka suka memberikan buku-buku mulai dari majalah, kemudian buku-buku cerita anak-anak itu dari kecil. Mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhan itu supaya anak punya wawasan, bisa berpikir kreatif gitu. Terus kemudian mereka juga membawa ke berbagai kompetisi ketika masih kecil. Misalnya nih kompetisi menggambar atau kompetisi menulis gitu. Dan kebetulan saya juga punya passion, sense of art ya, punya passion di arah situ, di arah writing, art, dan kemudian ternyata keterusan. Jadi sebenarnya itu tuh adalah hobi yang kemudian menjadi passion. Dan gitu. menghasilkan. Betul. Oke. Itu udah mulai dapat feel-nya tuh di usia berapa kira-kira? Dari kecil. Sebenarnya dari kecil kalau ditanya tentang passion kan mungkin beberapa orang agak kebingungan nih untuk mengerti apa sih passion aku sebenarnya gitu. Tapi kebetulan karena aku dari kecil udah punya keinginan untuk menekuni di bidang art dan juga writing seperti itu, jadi udah tidak terlalu kesulitan lagi dalam mencari passion itu. Jadi mulai dikasih kertas kosong untuk gambar-gambar dan orang tua meng-capture itu sebagai wah ini jangan-jangan bakat anak saya nih. Nah itu dulu kalau masih kecil itu namanya Eniki Mas. Jadi dikasih buku gambar nih sama pewarna, karena aku suka coret-coret tuh. Kadang malah aku coret nggak cuma di buku gambar, tapi di dinding juga. Sampai marah-marah orang tua. Enggak dong, marah-marah. Malah merelakan dindingnya supaya jadi ajang kreativitas anak gitu. Terus aku nih bikin misalnya di buku gambar kan, buku gambar tentang kegiatan sehari-hari saat itu. Misalnya aku membeli ikan di pasar atau di mana, kemudian aku gambar lalu aku kasih semacam tulisan singkat. Hari ini aku membeli ikan di pasar, misalnya kayak gitu. Jadi itu semacam eniki ya, eniki sederhana buat anak-anak. Oke, dan orang tua support itu ya? Betul. Itu bertahan terus sampai usiamu berapa tahun? Sampai masih ingat ya, SD, SMP mungkin? Kalau aku bikin gambar sederhana itu cuma paling aku masih kecil sampai TK aja sih. Tapi setelah itu kan aku ikut banyak kompetisi menggambar dan sebagainya gitu. Nah itu keterusan nih. Sampai dengan sekarang? Iya, sampai sekarang. Tapi gini Mbak Lintang, banyak orang yang berubah gitu ya ketika mereka itu udah menemukan dunia lainnya. Main sama teman-teman yang kayaknya, teman-teman gue kok nggak hobi gambar ya. Dia kok hobinya apa gitu misalnya. Pengen coba-coba masuk ke dunia mereka, terus akhirnya beralih ke dunia mereka. Pernah ngalamin momentum itu nggak?
Kebetulan aku enggak sih, Enggak karena ya? aku dari awal udah ngerti gitu, aku mau Ah, menekuni oke. bidang ini gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan hal yang salah juga kan untuk Iya, anak iya, iya. menemukan apa yang menjadi passion dirinya, apa yang menjadi ketertarikannya itu malah bagus dong, karena dia bisa kemudian dari pertemanan, dari pergaulan dia mencari-cari gitu. Itu hal yang bagus. dan Itu hal nggak yang bagus ya. salah. Berarti kalau untuk menemukan satu dunia yang sama itu, haruskah kita mencari orang dengan dunia yang sama juga atau nanti ketemu sendiri kok, atau bagaimana Itu prinsip penting. saat itu? Itu penting untuk bagi kita menemukan dunia yang sama ya. Ya, ya. Karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama dengan kita, hobi, passion itu akan membuat kita termotivasi, memantik semangat, Mas. Jadi apalagi sekarang ini kan kita udah dimudahkan ya dengan Betul. adanya media sosial, Ya. ya Instagram, Facebook, dan itu kan membuat kita lebih mudah ya menemukan teman-teman di dunia yang satu frekuensi dengan Iya, kita. tapi kalau misalnya dunia kemajuan digital tidak dibarengi dengan talenta kita juga percuma Mbak Lintang ya. Betul. Karena kan kita harus eksis juga dengan kontribusi yang pernah kita capai. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa Anda itu termasuk ke dalam 72 Icon prestasi ikon prestasi Iya. dalam bidang lukisan juga, dalam bidang seni budaya. seni budaya. Iya. Itu pencapaiannya didapat mulai kapan sih? Masih Kebetulan ingat nggak? pada saat itu mulai tahun 2017. Oke. Pada tahun 2017, kebetulan saya di Dapuk jadi salah satu ikon prestasi di bidang seni budaya itu Oke. bersama dengan Mas Gari Nugroho, Wow. kemudian Pak Nyoman Warte, terus kemudian ya banyak seniman-seniman yang sudah hebat di bidangnya, dan itu merupakan suatu kehormatan bagi saya juga gitu. Oke. Terus sekarang kuliah di Saya udah udah lulus lulus. kuliahnya, Oke, lulusan di dari Malang. desain komunikasi visual ya di Oh, Malang. desain komunikasi visual. Betul. Selaras dong ya dengan ini Iya. ya. Masih satu lini lah. Masih inherent lah ya. Iya. Mendapatkan predikat itu sebenarnya tugas paling sulit adalah mempertahankannya ya Mbak Lintang ya. Mempertahankan kemudian menaikkannya menjadi sebuah prestasi lagi. Apa tantangannya kira-kira Mbak Lintang? Tantangan dalam mempertahankan. Yes. Sebenarnya bukan menjadikan tantangan ya, tapi lebih ke bagaimana kita tekun mendalami itu. Sebenarnya ketekunan itu didapatkan karena kita senang aja, karena Oke. kita suka, kita bahagia ngerjainnya gitu. Jadi jangan dijadikan tantangan lah gitu. Oke, kalau jangan dijadikan sebuah tantangan, berarti kan itu kan diajak untuk bisa menikmati Betul. aktivitas keseharian. Nah, kalau saya boleh memberikan sedikit komentar ya. Ketika kita berkarya, menggambar atau membuat sebuah siluet kah atau apapun namanya, itu yang paling dominan aktif kan otak kanan dari manusia. Yap. Di mana otak itu penuh dengan kreativitas, yang santai, yang rileks gitu loh. Nah, pernah terpikir nggak untuk coba untuk memaksimalkan kedua sisi otak ini? Berpikir, menggunakan metode menggambar segala macam, sehingga hasil karya dari orang itu akan jauh lebih dahsyat lagi, Mbak Lintang. Menyeimbangkan antara kedua fungsi Iya. otak ya. Ya mungkin kalau kita sekolah kan pasti kita belajar nih ilmu Yes, pasti dan yes. sebagainya. Nah itu ketika sekolah itu sih yang lebih diseimbangkan ya antara pelajaran yang kita pelajari, Lakukan, pendidikan di sekolah dan juga sama kreativitas. Jadi enggak cuma di salah satu bidang aja menonjol dan sebagainya, tapi keduanya perlu diseimbangkan. Oke, gitu. baru basic ya Mbak Lintang ya. Karena biasanya kan setiap kemampuan itu kan kalau tidak dilakukan sesuai dengan bidangnya percuma juga gitu. Nah, Betul. ini mulai masuk ke area-area komersil, area komersil yang menghasilkan profit dan cuan itu mulai kapan? Karena kan gambarnya sudah ada di Gramedia, di toko buku besar lainnya. Itu sejarahnya gimana kok bisa tiba-tiba ini dunia gue harus dapat duit dari sini? Kepikiran ke situ kan Mbak Lintang kan? Iya, tapi sebenarnya motivasinya bukan duit dulu ya. Motivasinya waktu itu pokoknya ingin berkarya. Dan Oke, ternyata oke. menghasilkan duit itu sebuah bonus gitu. Yes. Sebenarnya kalau untuk di bidang buku-buku dan sebagainya, itu aku bukan memfokuskan untuk mencari duit di situ, tapi untuk melakukan hobi. Untuk berkarya, untuk berkreativitas supaya aku bisa mengeluarkan ide-ide dan kreativitas. Nah, nanti ketika sudah menjadi buku dan sebagainya kan muncul kepuasan di diri kita, kebahagiaan juga, dan ternyata itu menghasilkan uang juga, itu kan sebagai bonus, Mas. Oke, ini sama aja dengan kalau kita coba bergabung ke pusat kebugaran ya. Ada orang yang wah kepengen badannya tuh bagus, mengurangi lemak segala macam. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sebuah tujuan nggak akan make sense ya, Mbak Lintang ya. Sama dengan hal ini, jalin aja dulu
kan rupiah juga pasti ngikutin. Nah, kayak gitu. Kenapa saya tanyakan hal itu yang gitu ya? dikejar itu sebenarnya bukan cuannya dulu. Yang penting menikmati dulu kan di dalam segala bidang yang kita tekuni. Itu kayaknya kita emang perlu banget menikmati dulu, menyukai dulu, jatuh cinta dulu, baru untuk masalah uang dan ini nanti akan mengikuti. Itu akan ngikutin gitu ya. Itu yang ngajarin siapa? Orang tua atau nemu sendiri passion kayak gitu? Sebenarnya nemu sendiri sih. Nemu sendiri ya. Karena seperti yang aku sudah ceritakan tadi bahwa aku nggak perlu untuk bertanya lebih jauh ke dalam diriku apa sih yang sebenarnya pengen aku lakukan, karena aku udah menemukan itu gitu. Karena aku punya passion di bidang seni dan ada sense of art itu, jadi muncul sendiri hal-hal itu. Mbak Lintang, kan kompetitor tuh terbilang banyak ya. Kita perlu akui juga di sekitar kita tuh banyak juga yang, sorry to say, yang mungkin gambarnya lebih bagus-bagus, ilustrasinya lebih oke-oke gitu loh. At least ada semangat untuk berkompetisi di sana. Karena ini bidang yang memang butuh kreativitas, dan kreativitas itu kan unlimited, tidak terbatas ya. Kapanpun, dimanapun orang tuh bisa menghasilkan sebuah karya atau kreativitas. Nah, gimana caranya Mbak Lintang tuh bisa tetap eksis? Gua harus maju, harus punya karya yang akan dikenang, dan ya ujung-ujungnya profit akan ngikutin gitu lah. Jadi mau kasih apresiasi dulu nih sama ilustrator di Indonesia. Itu sekarang wah karyanya luar biasa, keren-keren banget. Dan itu kan mereka udah internasional nih ya, di Indonesia gitu. Ada yang di Marvel dan sebagainya, di DC gitu. Jadi ilustrator dan artis di Indonesia tuh udah menguasai dunia lah, maksudnya karyanya sudah sudah diakui oleh dunia gitu. Nah, untuk bisa kita maunya bukan berkompetisi sih ya, apa ya, aku sebenarnya kurang serak juga kalau dibilang wah kita berkompetisi nih, kita semua itu ada rezekinya masing-masing, ada jalannya masing-masing. Nah, kita cuma mengulik keunikan apa yang kita punya. Misalnya nih, ada ilustrator yang ada di bidang komik, ilustrator yang emang spesialisnya di bidang children book gitu. Kalau aku bisa dibilang punya spesialisasi di bidang children book, meskipun itu nggak menutup kemungkinan untuk genre yang lebih bukan hanya anak-anak, tapi usia yang lebih di atasnya juga, artku juga bisa, segmennya juga bisa ke mereka gitu. Nah, tapi kita ini ya itu tadi, jadi kita tuh cuma yang penting kita berkarya aja, dan terus berkarya, mengulik keunikan diri kita masing-masing tanpa merasa bahwa kita harus mengalahkan atau sikut-sikutan nih dengan teman-teman yang lainnya gitu. Justru malah di iklim dunia kreatif kita itu, ayolah kita saling support, kita saling bantu. Kalau misalnya kita punya network nih ya, klien di bidang komik dan sebagainya, yang kita kurang bisa mengulik art di bidang itu, justru malah kita berikan nih ke teman-teman kita yang lainnya, kita kasih referensi ke mereka gitu. Jadi bukan untuk saling berkompetisi. Ya. Wow, ini tapi statement saling membantu ya. Ya, ini statement yang menarik ya dari seorang yang masuk ke 40 anak bangsa penakluk dunia. Beban berat nggak sih mikul predikat itu? Wah, itu kebetulan tahun 2016. Iya. Aku nggak merasa bahwa itu jadi beban sih gitu. Malah justru itu kayak sebuah gift dan blessings gitu, kayak aku mensyukuri bahwa ternyata diakui juga gitu. Kan kita hanya melakukan apa yang kita suka. Ternyata diperhatikan juga, ada attention, kemudian mendapat award itu, dan itu bagiku adalah blessing ya, karena banyak sekali anak-anak muda di Indonesia atau siapapun ya, dari usia muda, usia remaja dan sebagainya, atau mereka yang sudah berumur dan sepuh gitu, mereka punya banyak hal yang lebih keren gitu untuk didedikasikan buat negara ini. Tapi ternyata aku bisa masuk di salah satu di antaranya, itu sebuah blessing sih. Ya, itu sebuah titik pencapaian kulminasi tertinggi sih ya dalam sebuah karir, walaupun masih ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Amin. Aminnya telat ya. Oke, Mbak, yang menarik dari anak tuh apa sih? Sehingga kok Mbak Lintang itu mau terus mendedikasikan diri, membuat karya dari ide, kreativitas, sampai sebuah inovasi itu yang masih berhubungan dengan dunia anak. Sampai-sampai sekarang orang mengenal Anda sebagai sebuah ilustrator juga untuk anak, dan ya hasilnya tuh udah well-known banget. Nah, apa yang menarik dari dunia anak? Sebenarnya yang menarik dari anak-anak tuh karena anak tuh sebenarnya simple. Simple artinya mereka tuh dunia mereka ya, apa yang sedang mereka hadapi gitu. Mereka suka explore, mereka suka berimajinasi, dan imajinasi mereka itu nggak terbatas banget gitu kan.
mereka bisa berimajinasi tentang peri-peri atau kehidupan di hutan, kehidupan di alam, ataupun kehidupan di atas langit, bahkan di dalam laut dan sebagainya, mengimajinasikan makhluk-makhluk mitos dan sebagainya gitu. Jadi imajinasi anak itu tuh kalau tidak malah justru mereka bisa mengeksplor banyak hal gitu. Nah, karena aku ini berkarya dan karyaku, aku ingin bisa menyentuh dunia anak gitu dengan cara yang enggak menggurui, tapi ya dengan cara yang fun gitu. Jadi aku berkreasi, memungkinkan aku sendiri juga punya imajinasi yang enggak terbatas juga seperti apa yang dipikirin anak-anak gitu. Tapi anak-anak bisa menerima pesan-pesan positif yang aku tulisin dalam bentuk buku-buku anak ini dengan cara bahwa mereka tidak merasa sedang digurui gitu. Berarti ini based on pengalaman ya? Karena memang kan kalau untuk menemukan sebuah konsep dari sebuah cerita itu kan kalau terkesan menggurui juga anak-anak males ya bacanya. Harus ada pengalamannya dulu. Pengalaman ini disadur dari kehidupan pribadinya Mbak Lintang nggak ketika dulu mengalami proses parenting dari orang tua? Pengalaman yang ditulis dalam buku cerita? Enggak, maksud saya pengalaman ketika Mbak Lintang itu menulis tanpa menggurui. Oh gitu. Ini berdasarkan dari apa yang didapatkan nggak? Oh tentu. Okay. Kalau orang tua kan ada saatnya mereka memang ada saatnya lah orang tua memang di satu sisi harus memang memberikan pesan-pesan itu dengan cara menggurui memang ada, tapi juga diberikan pemantik seperti buku-buku anak dan sebagainya itu supaya kita juga lebih bijaksana, lebih bisa belajar sendiri seperti itu. Gitu sih. Mbak, sisi lain yang saya mau soroti, pernah mampet nggak sih? Writer's block. Ya, dalam entah menulis kah, atau menggambar kah, atau mengilustrasikan. Kalau bahasa kerennya kan writer's block ya. Kalau saya bilangnya mampet gitu. Nggak keluar ide-ide kreatifnya. Kayaknya semua orang pasti ngalamin deh kalau jenuh, udah betul. Pusing banget gitu, terus nggak keluar ide-ide gitu kan. Nah, kalau di tulisan, istilahnya kan kita muncullah ide-ide gitu, kayak kadang seseorang kayak ngerasa harus perfect dalam menulis atau dalam menggambar dan sebagainya gitu. Nah, solusinya kalau dari aku gimana? Bermain ke alam. Kebetulan aku tuh suka banget adventure gitu. Aku suka jalan-jalan ke alam. Terus kemudian juga ini istirahat sejenak itu perlu banget. Jangan terus serius banget tanpa jeda ketika kita sedang menulis atau menggambar gitu. Kita perlu banget ada waktu-waktu untuk istirahat. Karena ketika kita udah refresh, otak itu seperti menemukan dunia baru gitu ya. Segar gitu. Tapi nih kalau ada deadline, ya kita nggak bisa tuh namanya santai-santai. Kalau kita ada deadline, ya? Meskipun kita writer's block atau art block dan sebagainya, harus tetap bisa ngerjain kan, dituntut kan kita pasti dituntut oleh industri profesional. Betul. Nah itu sekarang kita bisa banyak sekali menemukan referensi di dunia sosial atau di internet gitu. Nah itu aku biasanya buka-buka referensi aplikasi seperti Pinterest dan sebagainya. Itu kan banyak sekali gambar-gambar atau ide-ide yang bisa memantik ide-ide gitu. Betul. Gambar yang memantik ide semacam itu. Jadi kan sebetulnya kalau walaupun ada satu media yang mensupport gitu ya, taruhlah benchmarknya lebih ke Pinterest, kan gambar-gambar itu kan mereka punya hak cipta masing-masing ya. Nah gimana sih caranya kalau ini kita bicara masalah satu hal yang profesional ya. Jadi Mbak Lintang ini lagi dikejar deadline sama klien untuk membuat ilustrasi ini, tapi Mbak Lintang lagi bad mood nih. Tiba-tiba, aduh kok gue kayaknya malas banget kerjain, tapi ini udah ada deadline-nya. Nyarilah di Pinterest kan sebagai sebuah referensinya. Ketemu nggak mungkin ditumplak-blak begitu kan Mbak? Harus ada langsung disadur gitu. Harus ada hal-hal lain yang membedakan dengan yang dilihat itu kan. Nah, menemukan ide kreatifnya bagaimana gitu? Padahal lagi bad mood Mbak Lintangnya. Jadi kita tentunya nggak boleh langsung menyadur karya orang lain dengan menjiplak. Setuju. Dengan kemiripan yang berapa persen gitu ya. Paling kita coba bisa mengambil big idenya, terus kemudian menggabungkan dengan ide-ide lain gitu. Sebenarnya proses dari berkarya itu kan mendapatkan ide dari orang lain, kemudian kita mengimajinasikan sendiri, memvisualkan sendiri, atau menggabungkan dari beberapa ide-ide yang kita
digabungkan jadi satu. Nah, itu sebenarnya proses berkarya tuh seperti itu, Nah, gitu. ya, baik. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang ini memaksa kita untuk bisa lebih memacu kreativitas ya, Mbak Bener. Lintang ya. Jangan hanya copy paste terus tambahin sedikit-sedikit aja ya ketahuan Wah, dong. nggak boleh dong. Ini punyanya si ini nih, Iya. kok kayak ada sistem copy paste terus tambahin emblem Wah, sedikit, nggak itu boleh gitu udah juga. copyright, masalah Itu harus hak cipta, copyright dan ya. itu berhubungan dengan hukum pastinya. Iya, Wah, betul. itu berat resikonya. Mbak, kalau memang pencapaian Mbak Lintang sudah masuk ke pencapaian yang bisa dikatakan ya, walaupun nggak ada manusia yang merasa sukses totally ya, tapi kan mereka mereka tuh haus untuk menggali, mencari tahu lebih jauh, mengupgrade skillingnya sendiri. Latihan-latihan apa yang sering Mbak Lintang lakukan? Paling tidak untuk tetap menjaga otak kita sehat. Karena saya berpikir dunia kreativitas, ilustrator, penulis buku, atau yang berhubungan dengan menggambar itu kan lebih aktif kreativitas otak kanannya gitu. Bener. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang sering Mbak Lintang lakukan? Mungkin selain dari menulis, menggambar, kebetulan ya itu tadi saya suka alam, suka jalan-jalan. Host juga kan ternyata kan? Iya, iya. Ntar kita bocorin host apa ya. Terus. Oke. Jadi ya itu, jadi kegiatan jalan-jalan itu jadi salah satu yang merefresh otak gitu ya. Oke. Jadi kita bisa menemukan ide-ide baru dan lebih segar lagi dalam berkarya gitu. Pantesan kelihatan Jadi muda ya. seimbang ya. Antara aktivitas, kemudian juga rutinitas dan juga ya hak Harus tubuh seimbang kita ya. untuk bisa relax gitu ya. Host apa sih? Jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga Iya, ya. adventure. Berarti program itu secara tidak langsung dimanfaatkan oleh Mbak Lintang untuk bisa melakukan refreshment terhadap otak ya. Betul, ya. Ah. Jadi follow your passion. Ini belum sampai di sesi terakhir loh. Udah ngasih tips Iya, aja. tapi Oke, itu nggak benar apa-apa. loh, follow your passion. Jadi yang kita lakukan tuh hal yang menggembirakan buat kita. Jadi ternyata bisa menjadi penghasilan juga bagi kita, tapi kita juga di situ bisa mengaktualisasikan diri gitu. Oke, saya penasaran Mbak Lintang, kita kan nyemplung di dunia kreatif ya. Dalam artian begini, setiap orang yang berbuat thinking out of the box itu, mereka pasti punya tingkat kreativitas yang tinggi. Honestly, aha momen dirimu tuh kapan sih? Idenya ini nih. Oh gitu. Harusnya begini nih. Nah, itu kan aha momen tuh. Iya. Saya kasih contoh aja. Kalau saya jujur ketika lagi ngerokok, lagi nongkrong di sebuah tempat, nggak mesti di kafe sih, Iya. di rumah kayak lagi ngerokok tiba-tiba, oh iya kenapa nggak bikin ini ya? Iya. Dan itu langsung saya catat. Saat itu juga Iya, benar. ngambil kertas catat. Nah kalau dirimu tuh gimana? Karena kan ini job desk-nya bakal banyak banget gitu loh. Iya, Udah punya predikat yang begitu, harus mempertahankannya. Kan harus ada satu aha momen. Biasanya kapan aha momennya? Sebenarnya tuh justru yang membuatku paling merasa punya banyak ide atau dapat ide itu justru malah ketika lagi sedih. Nah, itu tuh. Oke, menarik. Ketika aku lagi sedih banget, Putus cinta? ya mungkin bisa salah satunya ya. Di ghosting? Aduh, ini pembahasan Nyentuh perasaan sedikit. Iya, Oke. Sedih itu kan waduh, banyak soal kan. perasaan nih ya, aduh. Pembayaran ditunda Iya. gitu. Sedih juga. Iya, sama aja ya. Sama, Kayak banyak sedih hal yang juga. bisa bikin sedih ya. Bener. Nah, itu justru ketika pada saat itulah kayak ada saat-saat dimana kan kita kalau misalnya sedih itu kan kita ada beberapa tahapan tuh. Pertama kita beberapa tahapan sampai kita bisa acceptance. Nah, sebelum itu kita ada tahapan revenge. Ingin revenge. Revenge sama si pelaku, enggak? Enggak, sama orang yang membuat sedih mungkin. Bisa orang. Oke. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Enggak, revenge positif boleh dong. Iya boleh, tapi Suatu saat kamu akan menyesal meninggalkanku gitu my. misalnya ya. pengalaman nih Oh kayaknya. enggak, Mas, ya. sharing aja. Gimana Oke, revenge apa? Jadi, nah itu dengan karena kesedihan itu jadi apa ya? Aku biasanya kalau misalnya di buku anak atau di tulisan-tulisan yang aku bikin nih, gitu. Jadi semacam metafora aja gitu. Jadi peristiwa itu ku metaforakan menjadi cerita-cerita yang malah justru fun atau cerita-cerita yang sama sekali mungkin tidak mengandung kesedihan itu, gitu. Oke. Dimetaforakan ya. Dimetaforakan, Oke, ya. terus? Salah satu kalau di buku anak ya dimetaforakan, tapi tentunya nggak dengan cara yang kelihatan banget gitu ya, maksudnya. Tapi dihaluskan nih, jadi dunia peri lah, jadi boneka salju, makhluk-makhluk bawah air lah dan sebagainya gitu. Nah, ini tanggung jawabnya berat nih. Habis ini saya tuntut untuk ceritanya, contohnya gimana gitu ya. Oke. Nah, salah satu cerita nih ya, misal aku pada suatu hari aku kehilangan sahabat nih. Nah, itu aku metaforakan jadi sepasang jadi boneka salju.
Oke. Jadi boneka salju yang menyayangi sahabatnya, tapi ternyata dia tidak bisa selalu bersama, tidak bisa selalu berjalan bersama gitu. Tapi dia bisa tahu bahwa mereka itu saling menyayangi sebenarnya gitu. Dibuktikan dengan hati yang putih itu misalnya si boneka salju mengeluarkan kristal berwarna putih gitu. Sebenarnya mereka saling menyayangi, ya. Terus. Tapi tidak bisa bersama ya, semacam itu. Gitu. Baik. Itu momennya ketika sedih gitu ya? Ya salah satunya ya. Salah satu. Gitu. Yang paling peak momennya tuh ketika apa? Kehilangan kah? Kebetulan aku kalau kehilangan belum pernah mengalami kehilangan yang mengerikan banget gitu ya. Tapi paling cuma ya kesedihan biasa-biasa gitu, tapi kesedihan itu udah cukup untuk menjadi bekal bahwa untuk aku menuliskan sesuatu dan untuk aku berkarya dari situ gitu. Berarti segala macam peristiwa itu di tangan orang yang kreatif itu bisa menghasilkan banyak sekali karya ya. Wow, gitu. Harus bicara masalah hati kah tentang hal itu, enggak kan? Oh, aduh, berat itu. Oke, baik. Sobat Research, ini sudah banyak hal yang disampaikan oleh Mbak Lintang Pandu Pratiwi. Jadi kalau misalnya Anda yang menyimak dari tadi, memang kita bahasnya secara fun gitu ya, bisa kemana-mana gitu. Tapi esensinya adalah Anda bisa kok tampil kreatif dengan keadaan apapun juga. Tetapi harus menemukan passionnya terlebih dahulu. Nah, kita minta tips singkat nih dari Mbak Lintang. Khususnya Mbak Lintang buat Smart Research yang masih remaja atau mungkin para orang tua yang menyaksikan ini berharap bahwa anak itu bisa menjadi sosok yang kreatif juga. Apa sih tips yang mungkin bisa disampaikan based on your true story dari kehidupan pribadinya Mbak Lintang? Silakan Mbak Lintang. Tekun dan sabar aja sih gitu. Jadi orang bahkan untuk menemukan keinginan apa yang ingin dilakukan dalam hidup ini itu orang perlu tekun dan untuk lebih menggali ke dalam jiwa, menggali ke dalam diri apa sih yang ingin aku lakuin gitu. Nah, kalau sudah menemukan, tekuni dan juga sabar, dan ketika menemukan tantangan selalu bilang sama diri sendiri bahwa the sun will rise and we will try again gitu. Jangan pernah takut untuk coba, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Setakut apapun kita tuh harus take a risk gitu. Jadi mengambil resiko, berani coba. Nah, itu hal yang penting sih, bahwa kita harus berani mencoba. Hidup cuma sekali, kenapa kita nggak nyobain? Ya, gitu. Betul. Oke, itu clue kita hari ini di Bincang Bersama dengan Mbak Lintang Pandu Pratiwi. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat hasil kreativitas dari beliau, itu nanti bisa follow Instagramnya atau mungkin juga sosial medianya termasuk website yang lainnya. Tapi pesan moralnya adalah kalau mungkin para orang tua yang menyaksikan ini, jangan lupa terus bimbing putra-putri Anda untuk bisa menemukan passionnya. Apakah di dunia yang sama dengan Mbak Lintang atau di dunia yang berbeda. Kemudian tekuni dan jangan pernah menyerah untuk terus mencoba banyak hal. Memang faktanya kehidupan itu penuh dengan rintangan, dan rintangan itulah yang bisa kita ubah menjadi sebuah tantangan, bukan menjadi sebuah aral yang menghalangi suksesnya kita. Oke, Mbak Lintang, sosial medianya apa Mbak Lintang? Biar Smart Research bisa lebih follow, siapa tahu bisa belajar lebih jauh kan putra-putrinya. Di @lintangpandu, U-nya 2, Lintang Pandu. Oke, di @lintangpandu. Itu saja? Ada YouTube mungkin atau sosial media yang lain? Itu aja dulu. As soon as possible ya, akan ada YouTube-nya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nantikan episode berikutnya di program Bincang Bersama. Tentunya kami hadirkan sosok inspiratif yang penuh dengan passion dan juga kekuatan untuk meyakini bahwa satu hal itu kalau ditekuni akan menjadi sukses luar biasa. Ingat, lakukan apa yang Anda suka. Selagi itu positif, uang akan hadir mengikuti Anda. Saya Daryl Adam. Sampai jumpa. Bincang Bersama.